Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin bercerita. Sebetulnya cerita ini pernah saya tulis di dalam buku yang berjudul Perspektif Iman dan Cinta. Ceritanya tentang kehidupan bertetangga. Ada 3 keluarga, rumahnya berjejeran, berdampingan. Dan 2 tetangga ini seringkali ribut, bahkan hampir tiap hari. Karena di halaman rumah, salah seorang dari mereka itu selalu ada kotoran. Dan dia menduga tetangganya yang melemparkan kotoran itu. Maka dia seringkali berdebat dan saling marah satu sama lain dan merasa dibenci, merasa tidak dicintai, merasa iri hati dan sebagainya. Lalu ada tetangganya yang heran dan kemudian suatu ketika dia tanya, kenapa? Ini tetangga ini selalu melempar kotoran di halaman rumah saya. Hampir tiap hari. Dan dia marah sekali. Dan tetangga yang tanya itu kemudian, oh gitu, oke. Saya akan bersihkan, akan saya ambil dan saya bawa pulang. Karena kemarin saya itu memberi kotoran sapi, itu mahal sekali. Saya beli 1 truk itu 600.000. Nah, ceritanya dari situ. Bagi seseorang, kotoran itu negatif. Lambang penghinaan, lambang ketidaksukaan. Sehingga begitu melihat kotoran dia langsung marah karena merasa terhina. Tapi orang yang lain melihat kotoran itu pupuk yang mahal harganya. Nah, jadi yang benar mana? Apakah ada sungguh-sungguh baik, buruk, kotoran atau pupuk? Tergantung kita. Tergantung kita. Tergantung kita. Maka penting sekali bahwa kita itu menafsirkan setiap peristiwa secara positif. Orang bijak ada yang mengatakan, seseorang bisa saja marah-marah membalas orang yang melempari batu kepadanya. Tapi ada juga orang yang kemudian mengumpulkan batu itu ketika ada orang lain melempari batu begitu banyak, dikumpulkan lalu membangun rumah dari batu itu. Nah, orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumah dari batu-batu yang dilempar oleh orang lain kepadanya. Fokusnya tidak pada orang itu kemudian membalas kemarahan dengan melempar batu atau melakukan hal yang lain, nah berarti sama saja. Tetapi tidak peduli. Tidak terlalu dipikirkan, tidak penting. Lebih penting bagaimana justru memanfaatkan batu-batu itu untuk membangun rumah. Nah, sebetulnya saudara-saudari terkasih, tidak ada yang namanya damai sejahtera, sukacita. Itu tidak ada di sana, tidak ada di luar sana. Damai sejahtera, sukacita, cinta kasih itu ada ketika saya menemukannya. Ketika saya menyadarinya. Karena sukacita, damai sejahtera, cinta kasih itu tidak objektif. Itu subjektif. Ketika kita menemukan, ketika kita menyadarinya, maka kemudian ada dia. Demikian halnya dengan penderitaan. Demikian halnya dengan tantangan, dengan kesulitan, dengan beban. Itu juga tidak ada di sana. Tetapi peristiwa subjektif, karena saya menafsirkannya, saya mengartikannya, maka seperti itu yang terjadi. Tapi Romo jujur, benar, saya jujur tidak bohong. Saya selalu mengalami penderitaan. Saya selalu menemukan derita. Dan saya mengatakan tidak tepat. Anda tidak pernah mengalami penderitaan, tidak pernah. Yang terjadi adalah Anda
membuat pengalaman menjadi derita. Itu yang benar. Anda yang membuatnya. Karena bagi orang lain bukan derita, bagi Anda bisa derita kok. Ada teman saya yang sangat ahli dalam hal negatif. Dia mengatakan kepada saya, Romo, saya itu tidak percaya sama orang. Kenapa? Ada 2 alasan. Yang pertama, saya tidak kenal orang itu, bagaimana saya bisa percaya? Terus yang kedua saya kenal orang itu, Romo. Saya tahu orang itu, jadi bagaimana saya bisa percaya? Dia ahli dalam tidak percaya. Dia ahli dalam penderitaan. Bahkan senyum seseorang itu bisa berarti menghina bagi dia. Senyum loh itu. Itu artinya apa? Tidak pernah ada derita di sana. Anda tidak pernah mengalami penderitaan. Yang ada adalah Anda membuat pengalaman menjadi derita. Itu Anda sendiri yang membuat. Saya juga. Karena itu, mari dalam tahun yang baru ini saya menawarkan kepada kita semua menjadi ahli dalam hal kebahagiaan, menjadi ahli dalam hal bersyukur, sehingga apapun itu kotoran yang dilempar menjadi pupuk, batu-batu yang dilempar kepada kita oleh orang-orang yang tidak tahu bagaimana kita bisa menganggapnya orang yang aneh, orang yang membenci, whatever, terserah. Tetapi kita membangun rumah dari batu-batu itu. Kita yang menentukan hidup kita. Kita yang menentukan makna dari setiap peristiwa. Maka setiap peristiwa harus kita alami dengan keterbukaan. Kita menganggapnya sebagai sebuah peristiwa yang segar, fresh, tidak terbelenggu oleh masa lalu. Kita lepaskan semua cap penilaian-penilaian kita. Supaya kita bisa mengalami setiap peristiwa sebagai sesuatu yang segar. Sebagai rahmat yang bisa kita syukuri, sebagai rahmat yang bisa kita pelajari, yang bisa kita manfaatkan, entah untuk membangun rumah, untuk menjadikan pupuk, atau apapun juga. Kita tidak kemudian melekat pada masa lalu. Oh, dia seperti ini, pasti sekarang begini, besok juga begitu. Itu penafsiran kita. Kita yang membuat pengalaman menjadi menderita. Kita harus melihat setiap pengalaman sebagai sebuah peristiwa yang segar, yang baru, yang sungguh-sungguh bisa kita artikan semau kita dalam arti yang ekstrim. Terserah kita. Apakah menjadi berkat yang patut kita syukuri atau menjadi derita yang harus kita sesali. Tergantung kita. Maka kalau kemarin 1 Januari 2022, saya mengharapkan Anda menerima berkat yang berlimpah dalam kehidupan yang sederhana. Saya hari ini menawarkan sebuah mindset untuk bisa mengalami setiap peristiwa sebagai sesuatu yang segar, yang bisa kita syukuri, yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Kita berusaha menjadi ahli dalam hal sukses. Kita menjadi ahli dalam hal positif. Kita menjadi ahli dalam hal berbahagia. Karena setiap peristiwa sebetulnya segar, bebas, tergantung kita mau memanfaatkannya untuk apa. Mari kita membentuk sebuah mindset yang selalu terbuka terhadap kesegaran, terhadap kebaruan, terhadap segala kemungkinan. Dan kita tidak terbelenggu oleh masa lalu. Terbelenggu oleh cap, label yang kita pasang pada seseorang atau pada peristiwa. Yang sebetulnya itu tidak ada di sana, tetapi ada di sini. Maka kita mengikuti jalan Tuhan, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan Yesus. Dengan cara itu, kita sungguh-sungguh bisa mengalami setiap peristiwa sebagai anugerah yang pantas kita syukuri. Dan kita manfaatkan untuk pertumbuhan pribadi kita dan kebaikan sesama. Kalau mempunyai mindset seperti itu, saya percaya tahun yang baru ini kita akan bertumbuh dan mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah.
Karena memang Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan memberikan segala hal yang kita butuhkan supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bahagia, supaya kita bisa selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.